Udah di record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 P1. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan analisis Danau Situ Gede di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya yang terhormat Prof. Susnul serta Pak Oyo selaku dosen praktikum mata kuliah bangunan hidrolika dan Bang Faldo dan Kak Kartika selaku asisten praktikum dari bangunan hidrolika P1. Di kelompok 5 P1 ini beranggotakan saya sendiri, Karina, ada Hanif, Windy, dan juga Bayu. Ini merupakan mapping daripada air itu berjalan di Danau Situ Gede. Yang pertama terkait sumber daya air tawarnya, yang berasalkan dari air tanah, air permukaan, kemudian larinya ke Danau Situ Gede. Nah, Danau Situ Gede ini berlokasi di Kelurahan Situ Gede, Bogor Barat, dengan luas kurang lebih 6 hektar, serta diperuntukkan untuk destinasi ekowisata, dan lebih tepatnya Danau Situ Gede ini berlokasikan di tepi hutan penelitian Badan Litbang Kementerian Kehutanan. Nah, ketersediaan air di Danau Situ Gede ini fungsinya untuk konservasi dan pemeliharaan saluran bangunan hidrolika di sekitar kawasan Danau Situ Gede. Ini observasi lapang yang kami lakukan, yaitu di hari Rabu 19 November 2025, mulai dari jam 10 hingga jam 1 siang, yang dimana kami mengukur dimensi pintu pengambil dan pembilas serta saluran yang ada di sekitar kawasan dan di kawasan Danau Situ Gede itu sendiri. Yang kedua, mengukur dimensi bangunan air, serta yang terakhir adalah pengamatan kondisi danau. Baik, untuk selanjutnya mengenai jenis bangunan hidrolika. Boleh di next. Nah, untuk bangunan ini dibagi menjadi dua, ada bangunan outlet dan juga bangunan inlet. Kita bahas mengenai bangunan outlet terlebih dahulu. Nah, bangunan outlet ini berada pada titik pengamatan titik ketiga. Fungsinya apa? Yaitu membuang air keluar dari danau, menjaga kestabilan muka air, dan mencegah banjir di sekitar kawasan. Boleh di next. Sedangkan bangunan inlet, dari hasil pengamatan kita, ada di selain titik ketiga, yaitu titik satu, titik dua, titik 4, dan juga titik 5. Fungsinya apa? Yaitu menyalurkan aliran air dari saluran masuk danau, serta mengatur masuknya debit agar stabil. Boleh di next? Nah, untuk yang kemudian ini ada gorong-gorong. Gorong-gorong ini kita amati berada pada titik kedua pengamatan. Fungsinya apa gorong-gorong? Yaitu untuk mengalirkan air di bawah jalan atau pemukiman, serta menjaga kontinuitas aliran tanpa mengganggu aktivitas di atasnya. Lalu untuk selanjutnya, titik observasi yang kami lakukan. Untuk titik pertama, kami lakukan observasi di Jalan Cilubang Nagrak. Boleh di next aja langsung. Area ini, saluran ini sebenarnya merupakan saluran terusan dari Bendung Cibenda, yang merupakan area inflow berubah menjadi pemukiman dan fasilitas umum. Ini melewati pemukiman dan fasilitas umum. Lalu melewati jembatan dan ada permasalahan sedikit, yaitu endapan tanah yang mengurangi kapasitas saluran. Next. Untuk titik pengamatan yang kedua, ini berada di arah selatan dari danaunya. Itu merupakan hulu saluran inlet yang berfungsi baik, aliran lancar dan sedikit sampah atau endapan. Namun untuk gorong-gorongnya itu sendiri rusak sehingga sampah masuk ke dalam danaunya. Langsung next. Untuk titik pengamatan 3 berada di daerah barat laut dari Danau Situ Gedenya. Ini merupakan outlet yang memiliki spillway, pintu air, dan gorong-gorong yang tertutup tanaman. Pintu air ini berkarat dan beton pelimpah terkelupas. Sampahnya juga menumpuk di spillway-nya dan pintu air. Perlu adanya pemeliharaan rutin dari bangunan ini. Next. Untuk titik pengamatan keempat, kami tidak menemukan salurannya itu sendiri, tidak terlihat jelas karena tertutup oleh sampah dan tanaman. Untuk titik terakhir di titik 5, ini berada di Jalan Sifor. Saluran inflow sebagian tertutup jalan dengan aliran kecil masuk lewat pintu air. Beberapa ruas tidak berfungsi karena terdapatnya sampah, pembangunan sekitar, terdapat pemukiman, mengganggu operasi saluran. Lalu endapan tanah dan tanaman air menyebabkan pendangkalan saluran. Berikut untuk gambar tekniknya itu sendiri.
Untuk titik pertama, lebar salurannya sekitar 3 meter. Untuk yang kedua, dan gorong-gorongnya 210. Lalu yang kedua, lebarnya itu 240 dengan tinggi 150. Dapat dilihat secara visual ini memang retakannya seperti ini. Lalu yang titik ketiga, ini merupakan outlet, terdapat pintu air. Lalu untuk potongan A dan B-nya dapat dilihat juga tingginya sekitar 4 meter kedalamannya. Dan tinggi total pintu airnya itu 230. Lalu 140 itu dari atas pintu air menuju ke betonnya. Lalu naikannya terusannya itu 1 meter dan putaran pintu airnya itu sampai sekitar 170 cm. Lalu untuk titik terakhir, ini ada jalan yang memotong, tingginya itu 110 dari dasar saluran. Lalu untuk total keseluruhan ketinggiannya, kedalamannya itu 200 cm. Untuk total lebarnya itu 275 cm. Lalu selanjutnya ini ada permasalahan dan solusi hasil dari pengamatan kita, observasi lapang. Nah, ini yang pertama itu ada sampah. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalkan di titik 4 itu harusnya itu ada saluran yang menuju ke danau atau dari danau keluar. Tapi di situ tuh nggak ada karena sebenarnya bangunan beton-betonnya itu ada, tapi karena tertutup sampah yang sangat banyak dan mungkin karena udah lama nggak dibersihkan, jadi lama-lama tuh ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dan saking udah lamanya jadinya salurannya itu ketutup dan nggak berfungsi sesuai fungsinya. Nah, itu bukan hanya di titik 4, tapi di titik 1 sampai 5 itu semuanya permasalahannya kurang lebih ada di sampah. Terus selain itu karena sampahnya banyak dan rata-rata itu organik, mungkin dari pemukiman juga karena dari Danau Situ Gede itu kan sekitar pemukiman tuh jadinya ya baunya tidak sedap dan estetika si danaunya itu sendiri juga berkurang. Next. Nah, itu selain sampah, itu ada kerusakan infrastruktur, di mana yang bisa kita lihat secara jelas itu ya tadi di titik 4 itu sampai tidak terlihat si bangunannya. Terus di titik 3 itu pintu airnya itu tidak bisa beroperasi atau tidak bisa dibuka karena ya itu berkarat dan beton-betonnya itu juga pada mulai rusak atau pada mulai apa namanya kayak terkelupas, terus kayak pada retak-retak. Nah, selain itu di titik 2 juga ada amblesan dan retak gorong-gorong. Sebenarnya di titik 2 ini tuh harusnya dia itu gorong-gorongnya itu memang nggak ada nggak ada dinding gitu, tapi entah kenapa di situ malah ada dinding. Dan itu mungkin karena ada kayak jadi nggak ada saluran untuk menuju ke danaunya, jadi itu akhirnya tergenang. Nah, mungkin karena tergenang itu sama warga jadi dihancurin dan ya jadinya bangunannya ya setengah hancur gitu. Next. Nah, selain itu di titik 1 itu karena dia juga ada di sekitar pemukiman dan dia itu melintang apa namanya melintasi jalan gitu. Jadinya ya salurannya menyempit akibat banyaknya pemukiman sehingga kapasitas airnya itu menurun dan menyebabkan backwater sehingga ya genangan pada ketika hujan itu makin diperparah karena ya aliran yang sempit terus banyak sampah dan nggak optimal kayak gitu. Next. Nah, solusinya itu ya kurang lebih adanya aturan untuk pengaturan aturan dan penegakan terkait saluran di kawasan Situ Gede, yaitu karena banyaknya sampah dan kerusakan-kerusakan itu yang mungkin diakibatkan sama warga itu sendiri. Mungkin ya karena nggak ada aturan tertulis yang apa namanya kayak nggak ada hukuman untuk orang-orang yang melakukan kerusakan itu, jadinya mereka semena-mena aja. Terus masyarakat tuh perlu edukasi dan harus sadar gitu sama lingkungannya karena contohnya kayak di titik 2 itu kayak apa namanya mereka itu kayak ngerusak si bangunannya itu karena ya itu terjadinya banjir. Nah, itu harusnya mereka lebih sadar sebelum terjadi banjir itu. Jadi kayak
harus dibersihin secara rutin dan harus dijaga benar-benar gitu, jangan dibiarin aja. Selain itu juga karena kesadaran masyarakat tuh terkait pembuangan sampahnya yang semena-mena ke danau gitu. Jadinya karena kurang kesadaran dan edukasi, mungkin jadi permasalahannya itu banyaknya akibat si manusianya itu sendiri. Next. Nah, simpulan dari hasil observasi lapang kita ini, bangunan fungsi hidrolikanya itu ada saluran inflow dan outflow yang di Danau Situ Gede, dan itu banyak mengalami gangguan. Gangguan itu disebabkan oleh akumulasi sampah, kerusakan infrastruktur saluran, dan pertumbuhan vegetasi yang berlebihan akibat tidak dibersihkan secara rutin. Lalu terjadi penyempitan saluran akibat banyaknya pemukiman-pemukiman yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kondisi tersebut menurunkan kapasitas aliran dan meningkatkan resiko genangan. Sehingga gangguan pada saluran inflow dan outflow ini berdampak pada keberlanjutan ekosistem danau. Nah, sarannya itu untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan aturan di kawasan Danau Situ Gede, terutama oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa atau kecamatan sekitar untuk tetap melakukan pengawasan dan pengecekan rutin terhadap bangunan hidrolika di Danau Situ Gede. Lalu melibatkan masyarakat melalui program edukasi dan kegiatan gotong royong, serta menjaga kebersihan saluran, dan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik untuk pemukiman sekitar, sehingga tidak menyebabkan penumpukan sampah di area danau. Lalu melakukan perawatan rutin dan perbaikan infrastruktur saluran agar fungsi hidrolika tetap optimal. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kita ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.